Jepang, dengan budaya yang kaya dan teknologi canggih, telah lama memikat dunia. Negara ini menawarkan perpaduan unik antara tradisi dan modernitas, menarik orang-orang yang mencari pengalaman baru dan kemajuan karir. Bekerja di Jepang menghadirkan peluang tak tertandingi untuk merasakan langsung masyarakat yang dinamis, sambil berkontribusi pada ekonomi yang berkembang. Dari industri mutakhir hingga kerajinan tangan kuno, Jepang menyediakan beragam jalur karir. Di luar ranah profesional, Jepang menawarkan kualitas hidup yang tinggi. Transportasi umum efisien dan andal, menghubungkan kota-kota yang ramai dengan pemandangan pedesaan yang tenang. Keamanan dan keselamatan sangat diutamakan, menumbuhkan rasa aman. Dunia kuliner Jepang adalah petualangan yang menyenangkan bagi Indera. Namun, mendapatkan pekerjaan di Jepang membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang. Salah satu aspek penting adalah kemampuan bahasa. Penguasaan bahasa Jepang membuka pintu ke lebih banyak peluang dan memfasilitasi komunikasi yang lebih lancar. Memulai perjalanan belajar bahasa Jepang dimulai dengan menguasai aksara dasarnya, hiragana dan katakana. Alfabet fonetis ini, masing-masing terdiri dari 46 karakter, membentuk dasar tulisan Jepang. Hiragana digunakan untuk kata-kata asli Jepang dan partikel tata bahasa. Sedangkan katakana mewakili kata-kata serapan asing dan onomatope. Mempelajari hiragana dan katakana tidaklah sesulit kelihatannya. Banyak sumber daya online, aplikasi pembelajaran bahasa, dan buku teks menyediakan pelajaran terstruktur dan latihan interaktif untuk memperkuat pemahaman Anda. Flashcards, latihan menulis dan pengulangan adalah kunci untuk menghafal karakter dan bunyinya. Setelah Anda memahami hiragana dan katakana dengan baik, Anda dapat mulai mempelajari kanji, karakter logograf yang dipinjam dari bahasa Cina. Meskipun menguasai kanji membutuhkan waktu dan dedikasi, dasar yang kuat dalam hiragana dan katakana akan buat proses like this sword has been menguasai. Meningkatkan peluang keberhasilan Anda. Mendapatkan pekerjaan di Jepang membutuhkan pendekatan yang terarah dan pemahaman tentang pasar kerja lokal. Mulailah dengan mengidentifikasi keterampilan, pengalaman, dan aspirasi karir Anda. Teliti industri yang sesuai dengan profil Anda dan jelajahi portal pekerjaan yang berspesialisasi dalam pekerjaan asing di Jepang. Jaringan juga penting. Hadiri pameran kerja, terhubung dengan para profesional di bidang Anda, dan manfaatkan platform online seperti LinkedIn untuk memperluas lingkaran profesional Anda. Saat membuat resume dan surat lamaran, sesuaikan dengan standar Jepang. Fokus pada kejelasan, keringkasan, dan presentasi kronologis dari riwayat pekerjaan dan latar belakang pendidikan Anda. Soroti kemampuan bahasa Anda dan pengalaman yang relevan dalam bekerja dengan perusahaan Jepang atau dalam budaya Jepang. Agen perekrutan yang berspesialisasi dalam menempatkan pekerja asing di Jepang juga dapat memberikan bantuan yang berharga. Agen-agen ini menawarkan tentang pencarian kerja, penulisan resume, dan persiapan wawancara. Mereka juga dapat menghubungkan Anda dengan calon pemberi kerja dan memfasilitasi proses aplikasi visa. Bagian 5, Visa SSW, tiket Anda untuk bekerja di Jepang. Visa Pekerja Terampil Tertentu, atau SSW, adalah kategori visa yang relatif baru yang diperkenalkan oleh pemerintah Jepang untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu.
Visa ini menyediakan jalur bagi pekerja asing terampil untuk menyumbangkan keahlian mereka kepada tenaga kerja Jepang. Visa SSWW mencakup berbagai industri, termasuk perawatan kesehatan, konstruksi, manufaktur, pertanian, dan teknologi informasi. Untuk memenuhi syarat untuk visa SSWW, pelamar harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk lulus tes keterampilan dan tes bahasa. Tes keterampilan menilai kemampuan Anda di bidang yang Anda pilih. Sedangkan tes bahasa biasanya membutuhkan setidak tingkat JLPT N4 atau N5, tergantung pada industrinya. Setelah Anda mendapatkan tawaran pekerjaan dari perusahaan Jepang dan memenuhi persyaratan yang diperlukan, perusahaan Anda akan mensponsori aplikasi visa Anda. Proses aplikasi melibatkan pengajuan berbagai dokumen, termasuk paspor Anda, formulir aplikasi visa, kontrak kerja, dan sertifikat yang membuktikan keterampilan dan kemampuan bahasa Anda. Bagian 6. Sukses dalam wawancara. Membuat kesan yang baik. Wawancara kerja di Jepang dikenal dengan formalitas dan penekanan pada etiket. Kesan pertama sangat penting, jadi berpakaian profesional dan datang tepat waktu sangatlah penting. Persiapkan diri Anda untuk pertanyaan wawancara umum, seperti alasan Anda ingin bekerja di Jepang, pemahaman Anda tentang perusahaan dan posisi tersebut, dan tujuan karir Anda. Selama wawancara, pertahankan sikap profesional, bicaralah dengan jelas dan ringkas, dan pertahankan kontak mata yang sesuai. Bersiaplah untuk membahas keterampilan dan pengalaman Anda secara rinci. Berikan contoh spesifik yang menunjukkan kemampuan Anda. Pengusaha Jepang menghargai kerja tim, dedikasi, dan etos kerja yang kuat. Jadi soroti kualitas-kualitas ini dalam tanggapan Anda. Biasakan diri Anda dengan etiket bisnis Jepang, seperti membungkuk sebagai tanda hormat, bertukar kartu nama dengan kedua tangan, dan menghindari gerakan tangan yang berlebihan, atau kontak mata langsung dengan atasan. Menunjukkan kepekaan budaya dan pemahaman tentang adat istiadat Jepang akan membuat kesan positif pada calon pemberi kerja. Bagian 7. Kebijaksanaan keuangan, merencanakan kehidupan baru Anda. Pindah ke negara baru memerlukan pertimbangan keuangan yang signifikan. Sebelum pindah ke Jepang, buat anggaran komprehensif yang mencakup biaya visa, biaya transportasi, biaya akomodasi, biaya hidup sehari-hari, dan potensi biaya awal. Teliti biaya hidup di kota pilihan Anda, karena harga dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada lokasinya. Jepang adalah masyarakat maju secara teknologi, dengan ekonomi yang sebagian besar tanpa uang tunai. Kartu kredit diterima secara luas, tetapi disarankan untuk membawa uang tunai, terutama untuk tempat usaha kecil atau daerah pedesaan. Buka rekening bank lokal untuk memfasilitasi transaksi dan mengelola keuangan Anda dengan lebih efisien. Pertimbangkan untuk mencari nasihat keuangan dari para profesional yang berspesialisasi dalam membantu ekspatriat. Mereka dapat memberikan panduan tentang kewajiban pajak, peluang investasi, dan masalah keuangan lainnya yang relevan dengan situasi Anda. Perencanaan keuangan yang cermat akan memastikan transisi yang lebih lancar dan ketenangan pikiran yang lebih besar saat Anda memulai kehidupan baru Anda di Jepang. Bagian 8. Kesehatan adalah kekayaan tetap sehat di Jepang. Menjaga kesehatan yang baik sangat penting, terutama saat beradaptasi dengan lingkungan baru. Sebelum tiba di Jepang, jadwalkan pemeriksaan kesehatan yang komprehensif dan pastikan vaksinasi Anda terbaru. Biasakan diri Anda dengan sistem perawatan kesehatan Jepang, termasuk cara mengakses fasilitas medis, mendapatkan asuransi kesehatan, dan mengisi resep. Jepang memiliki standar perawatan kesehatan yang tinggi, dengan pilihan publik dan swasta yang tersedia. Sistem asuransi kesehatan nasional menyediakan akses yang terjangkau ke layanan medis, tetapi penting untuk mendaftar pada saat kedatangan. Asuransi kesehatan swasta dapat melengkapi sistem nasional, menawarkan perlindungan tambahan dan akses ke penyedia medis yang lebih luas. Selain kesehatan fisik, prioritaskan kesehatan mental Anda. Beradaptasi dengan budaya, bahasa, dan lingkungan kerja baru bisa jadi menantang. Bangun jaringan dukungan, terlibat dalam aktivitas yang Anda sukai, dan cari bantuan profesional jika diperlukan. Mempertahankan gaya hidup sehat, termasuk pola makan seimbang, olahraga teratur, dan tidur yang cukup, akan berkontribusi pada kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Bagian 9. Harmoni budaya, beradaptasi dengan tempat kerja Jepang. Berintegrasi ke tempat kerja Jepang membutuhkan pemahaman dan rasa hormat terhadap nuansa budayanya.
Budaya kerja Jepang menekankan kerja tim, harmoni, dan hierarki. Senioritas dihargai, dan keputusan dibuat secara kolektif. Ketepatan waktu sangat penting. Datang terlambat dianggap tidak hormat. Efisiensi dan produktivitas dihargai. Jam kerja panjang umum. Ada gerakan menuju keseimbangan kehidupan kerja. Komunikasi sering tidak langsung dan bergantung pada isyarat nonverbal. Membangun hubungan kuat dengan rekan kerja sangat penting. Berpartisipasi dalam acara perusahaan dan belajar bahasa menunjukkan komitmen Anda.